Halo semua, kembali lagi di Rehat Sejenak. Mari keluar dari rutinitas yang membosankan dan membincangkan sesuatu yang mencerdaskan. Kali ini kita kedatangan tamu, seorang dosen muda, Dr. Arfan Keimuddin SMH. Beliau saat ini selain sebagai dosen di Fakultas Hukum Unisma juga sebagai direktur di BKBH, ya, Biro Konsultasi Bantuan Hukum di Fakultas Hukum Unisma. Kali ini ada satu tema yang akan kita diskusikan, yaitu mengenai diversi, ya, di dalam peradilan anak begitu. Bagaimana sebenarnya implementasi diversi, bagaimana kemudian tantangan-tantangan dari pelaksanaan diversi. Nanti kita akan bedah begitu, ya, lebih lanjut dengan Pak Arfan gitu. Oke, bisa kita mulai Pak Arfan? Kita mulai dari mana dulu ini? Konsep. Oke, silakan. Jadi kalau diversi itu sendiri mempunyai makna pengalihan penyelesaian perkara dari sistem peradilan ke luar sistem peradilan. Nah, itu diversi itu. Jadi kita bisa bilang kalau diversi itu seperti mediasi lah. Seperti mediasi lah. Kita penyelesaian perkara di luar sistem peradilan, gitu ya, dengan mengutamakan atau menggunakan pendekatan restoratif justice. Gitu. Jadi sebenarnya polanya seperti di perkara perdata gitu, ya. Setiap perkara perdata itu kan ada mediasi gitu terlebih dahulu gitu, sebelum nanti di tahap berikutnya gitu. Ini sama polanya. Jadi pola yang digunakan adalah pola-pola pendekatan semacam itu begitu. Betul. Sebenarnya apa pentingnya Pak Arfan gitu, ya? Kenapa diversi terus dilakukan gitu di dalam kepada anak gitu, ya? Kepada anak gitu, Pak Arfan. Kalau kita lihat, anak itu merupakan generasi penerus bangsa, gitu ya. Kemudian dia masih mempunyai harapan untuk hidup lebih baik, gitu ya. Dan perjalanan hidup anak itu juga banyak faktor yang dapat mempengaruhi perbuatan dia. Benar. Ini ada faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Apa itu? Menarik. Kalau faktor dari dalam sendiri misal, ini yang mempengaruhi anak itu melakukan kejahatan, misal ada faktor usianya. Usia maksudnya gimana tuh, Pak? Jadi Wagiati itu menyampaikan dalam bukunya ada periodisasi, ya. Usia perkembangan anak. Dia bagi menjadi kurang lebih sekitar tiga periode. Dan disebutkan di periode terakhir ini yang periode cukup berbahaya ketika tidak mendapat wadah yang pas. Periode itu masuk di kurang lebih usianya masuk di usia di atas 14 tahun kalau saya tidak salah, ya. Di 14 tahun. Di sini anak itu mempunyai keinginan yang sangat besar untuk mencari tahu, mencoba-coba hal baru, ya. Dia menentukan jati diri tadi. Sehingga dia akan mencoba berbagai macam hal nih. Termasuk mungkin masuk pada ranah tidak pidana gitu. Tidak pidana. Yang belum tahu tentu itu orangnya tahu gitu. Iya, belum tentu ini dia tahu nih. Salah atau enggak. Seperti itu. Sederhananya anak SMP, anak SMA kayaknya bukan sering, ya, dalam tanda kutip mungkin mengambil mangga tetangga merupakan hal yang wajar. Gitu ya. Itu kayak kebiasaan gitu. Kebiasaan gitu, ya. Pulang sekolah rame-rame, ya ada mangga nih, lempar aja, ya. Masa dia rugi sih mangga banyak kayak gini. Nah, itu pemikiran-pemikiran yang mungkin ada dalam diri anak. Padahal sebenarnya kalau dilihat lebih jauh itu masuk dalam ranah tindak pidana tuh, ya. Tindak pidana tuh. Nah, faktor intrinsik lainnya apa tuh, Pak? Kalau faktor dalam juga masih ada tuh. Di antaranya usia, ya, kemudian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Di sini laki-laki cenderung jauh lebih banyak melakukan kejahatan. Gitu. Kenapa? Karena memang dilihat dari kondisi fisik laki-laki itu sendiri. Dia jauh lebih secara tenaga, ya, bukan untuk menyampaikan bahwa perempuan lemah, enggak. Dari riset sendiri menyampaikan demikian bahwa laki-laki lebih banyak melakukan kejahatan dibandingkan dengan perempuan. Gitu. Jadi itu kedua. Ketiga, faktor kecerdasan. Kecerdasan. Jadi faktor kecerdasan itu mempengaruhi perbuatan anak. Padahal kecerdasan itu faktor utamanya dari orang tua, ya, dari apa namanya itu istilahnya, dari gen orang tua, dari gen orang tua gitu, ya. Jadi semakin anak itu cerdas,
maka semakin kecil kemungkinan, ini kita bilang nggak pasti, tapi semakin kecil kemungkinan untuk melakukan kejahatan. Karena dia akan berpikir jauh ke depan. Kalau saya melakukan A, kira-kira dampaknya apa kepada saya, kepada keluarga, kepada lingkungan. Itu faktor intrinsik. Faktor ekstrinsik juga ada tuh. Masih ada? Masih ada juga. Gimana itu? Ya, Prof. Lomi bilang ada 2 faktor tuh. Ya, kalau yang ekstrinsiknya misal, ada faktor dari lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah. Ya. Okay. Orang kan berpikir di sekolah itu tempat anak mencari ilmu. Ada orang-orang baik di sana, ada guru yang memimpin. Ternyata tidak selalu seperti itu. Okay. Buktinya apa? Sekarang ada terbentuk di pikiran masyarakat, ini ada sekolah unggulan, ada sekolah yang enggak. Oke, iya. Ada ini stratifikasi sekolah begitu ya. Iya. Kalau sekolah si X itu kayaknya banyak anak nakal. Kalau sekolah A, tuh anakannya sedikit. Gitu kan? Nah, ini mempengaruhi sekali. Yang kita pikir anak ke sekolah menjadi lebih baik, ternyata enggak. Di rumah baik, kok di sekolah enggak gitu. Iya. Itu kalau dari faktor sekolah ya. Sekolah. Lain lagi dari misal faktor lingkungan masyarakat tempat dia tinggal, gitu ya. Karena kalau menurut Edwin Sutherland dengan teorinya asosiasi diferensial, dia mengatakan bahwa perbuatan baik dan perbuatan jahat itu ini sama-sama dipelajari. Oke. Ketika dia ada di masyarakat yang baik, secara tidak langsung dia akan mempelajari hal-hal baik itu. Oke. Tapi kalau masyarakatnya tidak baik, dia dipertontonkan dengan adegan atau perbuatan yang mungkin bisa kategori kriminal, itu tertanam dalam memori dia. Oke. Dan akan menjadi pengalaman yang buruk yang mungkin akan diaplikasikan di kemudian hari. Jadi pentingnya lingkungan tadi itu ya? Pentingnya lingkungan. Pengaruh yang begitu besar. Pengaruh yang sangat besar. Dalam tindakan seorang anak itu. Kalau dari lingkup keluarga itu masuk juga dari bagian itu? Ya, keluarga juga masuk. Karena keluarga ini kalau kita dalam undang-undang perlindungan anak sendiri, ini kan benteng pertama ini. Benteng pertama bagi anak tadi. Jadi pengaruh dari keluarga kepada si anak, cara didik orang tua kepada anak ini akan sangat penting pengaruhnya. Ya, ketika pendidikannya baik, maka bisa jadi dengan lingkungan yang kurang begitu baik ya, itu bisa terfilter lah ya. Terfilter. Oke. Begitu. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi anak tadi itu ya. Dapat mengkejahatan atau tidak. Kalau dari proses diversi itu kayak gimana sih Pak Arfan? Jadi diversi itu dilakukan dengan cara seperti apa sih sebenarnya? Ini yang perlu untuk kita ulas sebenarnya lebih jauh lagi tuh. Jadi diversi itu punya syarat. Ada syaratnya nih. Dalam Undang-Undang SPPA nomor 11 2012 syaratnya diatur di pasal 7 ayat 2 huruf A dan huruf B. Syarat pertama, ancaman pidana di bawah 7 tahun. Pertama, ancaman pidana di bawah 7 tahun. Di bawah 7 tahun. Itu apa kira-kira tindak pidana di bawah 7 tahun itu, Pak? Itu mengindikasikan ringan beratnya suatu tindakan perbuatan pidana tadi. Pidana tadi itu ya. Betul. Misalnya apa tuh? Misal 364 pencurian ringan. Nah, itu masuk di syarat itu tuh. Berarti bisa didiversi. Bisa diversi ya. Misal kayak penganiayaan yang tidak mengakibatkan luka berat begitu ya. Penganiayaan ringan lah. Nah, itu juga bisa diupayakan. Kalau berat nggak bisa berarti ya? Kalau berat kan ancaman pidana di atas 7 tahun. Apalagi sampai mengakibatkan kematian atau cacat itu ya. Begitu. Jadi pencurian ini secara umum ya, tapi kan masih banyak ya. Pokoknya ancaman pidana di bawah 7 tahun itu boleh tuh. Selain itu syarat yang kedua? Syarat kedua, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Berarti bukan repetition ya, bukan pengulangan itu. Bukan residif. Bukan residivis ya. Jadi kalau sudah pernah melakukan tindak pidana gitu ya, terus kemudian melakukan tindak pidana lagi, meskipun itu di bawah ancaman 7 tahun, tidak bisa. Diversi nggak bisa di. Bahkan dalam penjelasan pasal 7 ayat huruf B Undang-Undang SPP itu disebutkan termasuk perkara yang sudah diselesaikan dengan diversi. Ya itu udah masuk, dia sudah diselesaikan diversi nih. Ada penetapan, berhasil misal gitu ya, penetapan. Kemudian dia melakukan lagi tindak pidana. Itu nggak bisa lagi pakai diversi. Nggak bisa. Apalagi kalau kita lihat di penjelasan pasal 7 ayat huruf B ini, itu tindak pidananya sejenis. Tidak pernah tiada sejenis, termasuk penyelesaian melalui diversi. Itu maksud residif atau pengulangan tindak pidana dalam Undang-Undang SPPA. Itu yang kedua. Yang ketiga masih ada? Syaratnya cuma 2. Syaratnya cuma 2. Berarti syaratnya nggak terlalu banyak sebenarnya. Nggak terlalu banyak. Ancamannya 7 tahun, kurang dari 7 tahun, dan bukan merupakan residivis itu. Bukan residivis. Atau begitu. Tidak repetition gitu, tidak pengulangan. Nah, setelah syarat ini terpenuhi, tahap berikutnya apa itu Pak Arfan? Tahap berikutnya adalah
mediasi diversi tadi itu. Ada pemanggilan kepada korban begitu ya, dari aparat penegak hukum tentunya, yang akan disesuaikan dengan tingkat pemeriksaan. Karena diversi itu kan diupayakan di tiap tingkat pemeriksaan. Gimana tuh maksudnya? Diupayakan di tiap tingkat pemeriksaan tuh kayak gimana tuh? Karena tidak semua pendengar kita ini kan orang hukum ya, jadi harus ada penjelasan lebih lanjut tuh Pak Arfan. Jadi begini, diversi wajib ya dilakukan di tiap tingkatan setelah dia memenuhi syarat tadi. Pertama di tingkat penyidikan. Ya, jadi setelah diketahui, oh ini ada perbuatan pidana nih, oh pelakunya anak. Nah kemudian dilakukan upaya diversi tersebut, tentunya dengan melibatkan pihak-pihak yang telah ditetapkan dalam undang-undang tadi. Misal ada Bapas gitu ya. Nah, Bapas apa itu Bapas? Balai Pemasyarakatan gitu. Kemudian diupayakan diversi, korban dipanggil, ya, kemudian pelaku dipanggil, dan perlu diingat, diversi di sini dilakukan dengan pendekatan restoratif justice. Ya, jadi pengalihan penyelesaian perkara dari dalam peradilan pidana keluar sistem peradilan pidana. Pendekatannya restoratif justice. Apa itu pendekatan? Mungkin sedikit kita bisa pahami apa itu sebenarnya pendekatan restoratif justice itu Pak Arfan? Nah, kalau di Undang-Undang SPPA memberi arti bahwa RJ itu merupakan proses penyelesaian masalah dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, negara, mungkin diwakilkan aparat penegak hukum, ya, untuk duduk bersama-sama mencari jalan terbaik. Ya, dengan tujuan dapat mengembalikan keadaan semula. Ya. Meskipun tidak betul-betul sama gitu ya. Terus yang tadi soal setiap tahapan itu, setiap tahap tadi, jadi misal di tingkat penyidikan, maka akan melakukan upaya diversi. Diversi itu kan tidak selalu berhasil ya, meskipun harapannya berhasil. Betul. Berarti di penyidikan belum tentu korban itu mau gitu ya. Iya. Kalau nggak mau gimana? Kalau nggak mau prosesnya akan lanjut. Bahkan ketika korbannya mau, kemudian diversi, dibikin penetapan, ada kesepakatan, dan kesepakatan itu tidak dilakukan oleh anak, maka prosesnya akan dilanjutkan kembali. Berarti tidak ada jaminan besar. Intinya tidak hanya ada kesepakatan saja, tapi bagaimana follow up dari kesepakatan itu ya, poinnya di situ. Tanggung jawab, responsibility-nya harus ada. Betul, karena kalau kita ngomong dia menggunakan pendekatan restoratif justice, Howard Z bilang valuation create obligation gitu. Jangan sampai dia terlepas tanggung jawab si pelaku nih. Nah, jadi kalau kita lihat Arif Goswita bilang kan perbuatan pidana yang paling rugi siapa sih? Korban kan? Betul. Jangan sampai dengan tujuan melindungi anak dari perampasan kemerdekaan, stigma buruk dari sistem peradilan pidana, tapi sehingga menjamin korban. Hak korban terabaikan. Nah, jadi di sini diversi betul-betul bisa menjamin hak korban tadi. Kalau di tingkat penyidikan misalnya gagal, terus gimana? Lanjut nih penuntutan. Penuntutan. Jaksaan gitu kan. Itu juga wajib tuh diupayakan diversi. Wajib diupayakan diversi. Harapannya apa sih? Biar berhasil. Misal kalau masih gagal, tapi itu memang wajib ya? Wajib, sifatnya wajib. Bahkan bukan pilihan ya? Bukan pilihan. Bahkan sebelum ada judicial review ya dari pihak kejaksaan itu ada sanksi pidana tuh. Sampai segitunya negara mengatur supaya anak ini mendapat perlindungan yang luar biasa. Tapi dikabulkan nih judicial review itu karena dinilai berlebihan mungkin ya, ada sanksi pidana ya. Jadi ya wajib diupayakan saja begitu. Setelah di kejaksaan, prosesnya sama ya, di kejaksaan juga sama. Korban dipanggil, sama. Pelaku dipanggil, keluarga, tokoh. Kalau kemudian ternyata di tahap penuntutan begitu ya, itu kemudian juga tidak terjadi kesepakatan begitu untuk diversi, lanjut lagi masuk ke bagian berikutnya, kita ke pengadilan. Ke pengadilan, ke pengadilan. Sebelum sidang dimulai juga diupayakan diversi. Sebelum sidang dimulai? Iya, sebelum masuk kepada pokoknya itu diupayakan diversi. Dan hal unik yang ada di gimana itu? Diversi itu sebelum dimulai, terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Bapas. Apa isi penelitiannya? Dia akan meneliti ruang tempat tinggal anak ini, lingkungannya gimana? Gitu. Apa alasannya kok dia sampai buat
perbuatan seperti itu, sehingga nanti dia bisa memberikan rekomendasi Bapas tadi. Berarti Bapas itu di bawah kementerian atau gimana tuh? Jadi Bapas ini merupakan lembaga baru yang ada dalam sistem peradilan pidana, yang kehadirannya sangat penting. Badan baru berarti di bawah apa itu Pak? Di bawah kementerian kah atau di bawah penegak hukum atau gimana tuh Bapas? Atau dia independen gitu? Kalau Bapas itu sendiri semestinya di bawah Kemenkumham gitu paling ya. Di bawah Kemenkumham berarti. Iya. Kementerian Hukum dan HAM. Betul. Terus kalau misalnya nanti hasil penelitiannya misalnya ternyata kondisinya memang crowded gitu, itu gimana tuh Pak Arfan? Jadi ini dapat menjadi bahan pertimbangan pada saat diversi. Bahkan tidak di situ, sampai situ saja. Itu juga dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim sebelum memutus perkara tadi. Bila ternyata memang ini perkara harus lanjut. Gitu, jadi pertimbangan nih. Jadi hakim begitu memutus perkara tadi, misal karena dia nggak selesai di diversi, diproses di pengadilan, sebelum memutus perkara, penelitian Bapas ini harus jadi pertimbangan hakim. Jadi dasar ini dasar untuk menentukan betul bersalah tidak bersalah gitu. Betul, sehingga ada suatu gambaran yang komprehensif dari hakim. Oh ternyata anak ini melakukan perbuatan pidana disebabkan bukan karena dirinya sendiri bukan gitu. Karena ada ada faktor lain eksternal lah ya di luar dirinya gitu lah. Kan kita anak itu susah untuk mengontrol emosi. Misalnya, dia kenapa sih melakukan penganiayaan ringan atau mungkin penganiayaan berat gitu ya. Oh karena dia diejek, keluarganya diejek, keluarganya dihina. Nah ini kan faktor-faktor yang kalau ke anak menjadi motif lah ya. Menjadi motifnya motif begitu. Kenapa melakukan perbuatan semacam itu. Atau mungkin kenapa dia mencuri. Oh ternyata dia keluarganya nggak mampu. Kemudian bagaimana kepedulian lingkungan sekitar dia? Oh nggak peduli juga. Iya. Jadi luar biasa berarti ya prosesnya. Kalau misalnya nanti di tingkat pengadilan itu diversinya gagal begitu, maka akan tahap berikutnya apa itu Pak? Maka tahap berikutnya ya dia dilanjutkan. Berarti disidangkan. Pidana seperti biasanya betul, begitu ya. Diproses, disidangkan. Tapi tetap dengan batasan-batasan kan kalau pidana anak kan nggak boleh nggak boleh hukum mati. Ya, jadi ancaman hukuman pidana penjara bagi anak itu hanya separuh dengan orang dewasa seperti itu. Jadi ada pembedaan gitu. Betul. Ya. Ada perbedaan. Kalau misalnya belum inkrah itu Pak Arfan ya, atau belum ada putusan hakim yang tetap misalnya, ya, apakah bisa misalnya di tingkat banding gitu ada diversi itu? Ada nggak ada ya? Ya diversi cuma 3 tingkat aja. Tingkat aja. Jadi di penyidikan, di penuntutan begitu, dan juga sebelum pengadilan berlangsung gitu ya. Tahapnya seperti itu. Oke. Ini menarik ini kalau bisa bicara soal diversi. Kalau bicara soal tantangan Pak Arfan, ini kan sudah ada undang-undangnya sejak tahun 2012 begitu. Betul. Dan ini sudah berjalan ya kira-kira 6 sampai 7 tahun ini. Apa sebenarnya tantangan yang dialami begitu ya dalam konteks penerapan diversi ini Pak Arfan? Nah ini saya pernah melakukan riset di Polres Batu ya. Nah, hasil riset saya itu saya lihat ternyata diversi itu tantangannya berasal dari masyarakat, pengetahuan masyarakat tentang diversi. Minim gitu. Minimnya pengetahuan. Sehingga ketika diversi itu diupayakan seolah-olah pelaku dengan aparat penegak hukum ini ada semacam kong kali kong begitu. Main mata. Padahal regulasinya memang demikian. Regulasinya memang ada yang mengatur soal diversi gitu. Betul. Ya. Tapi pemahaman masyarakat yang kurang tadi. Sehingga mereka menganggap bahwa ini ada main-main nih. Begitu. Ya karena sudah bertahun-tahun mungkin ya. Betul. Dihadapkan dengan kondisi semacam itu gitu ya. Yang kedua apa Pak Arfan kalau ada Arfan? Yang kedua ini bergantung kepada si mediator dalam diversi tadi. Kepolisian gitu tingkat penyidikan dan kejaksaan dan hakim itu sendiri yang jadi mediator. Karena kemampuan dia untuk meyakinkan betapa pentingnya diversi kepada para pihak ya. Karena kenapa saya ngomong para pihak? Karena bisa jadi korban juga anak tuh. Betul. Yang harus didampingi oleh orang tua atau wali. Ya. Bagaimana mereka bisa mengetahui dan sama-sama meyakini bahwa anak itu masih punya masa depan. Betul. Itu emang agak ini kalau sudah ego itu kan udah susah juga itu. Susah. Meyakinkan orang supaya punya persepsi yang sama begitu ya. Karena dari asas
pelaksanaan sistem peradilan pidana itu sendiri, ini ada salah satu asas yang mengatakan begini, menjauhkan anak dari perampasan kemerdekaan. Karena apa? Karena penjara itu stigmanya besar. Buruk lah. Kalau menurut teori labeling itu, ketika seorang diberikan stigma atau label, maka dia bisa jadi menjiwai stigma itu. Jadi kalau ada orang itu residivis gitu ya, jadi orang kan akhirnya menjauh gitu ya, dan tidak mau bergaul dengan anak itu gitu, dan itu berbahaya untuk anak. Bagi tumbuh kembang anak tadi. Sehingga bisa muncul sebuah persepsi dalam diri dia, untuk apa saya berbuat baik ketika masyarakat telah menjudge saya buruk. Benar-benar, jadi seolah itu efek berantai ya. Efek berantai. Seolah masyarakat nggak percaya tuh lapas bisa berhasil menyembuhkan. Betul. Dan mungkin sampai hari ini pun juga masyarakat kita masih berpikir seperti itu gitu ya. Jadi meskipun sudah di penjara, ya belum tentu itu sudah benar-benar berubah gitu. Artinya menghilangkan perilaku-perilaku lama itu ya. Itu Pak Rafan ya. Terus ada lagi nggak hasil penelitiannya? Ini kan ada 2 poin tuh. Oke. Kemudian menyangkut kemampuan pelaku untuk memberikan restor atau memberikan ganti rugi kepada sang korban. Karena tidak semua pelaku itu orang mampu gitu ya. Betul. Misal pelaku ini dengan background kurang mampu keluarganya, dia bisa melakukan tindak pidana pencurian. Dia nyuri HP misalnya, HP itu dicuri, dijual, kemudian dipakai buat senang-senang sama teman-temannya, ditangkap. Ya mungkin akan sulit sekali kalau uangnya sudah dipakai, terus mau minta ke siapa? Ke keluarga. Benar. Keluarga juga orang tidak mampu. Nah, maka di sini dibutuhkan sebuah pemahaman dan kesadaran bersama kali. Iya, untuk inilah ya, untuk menghadirkan keadilan bagi kedua belah pihak itu, terutama bagi anak lah ya. Baik itu sebagai pelaku maupun sebagai korban.